Sekelompok pelajar yang sedang berjalan di pinggir pelabuhan menuju suatu tempat untuk menjemput temannya yang bernama Nagato kembali ke sekolah. Mereka adalah gangster sekolah Furin yang akan menyelamatkan temannya Anzai yang sedang ditawan oleh kelompok gangster lain yang tak jauh dari sana. Berandalan sekolah yang menamai mereka sebagai kelompok Kill, yang menurut rumor hanyalah gangster kecil yang sering membuat keributan dengan sekolah lain, hanya untuk kesenangan mereka. Tak peduli sebanyak apa mereka, Sakura bertekad untuk menghabisi semua lawannya dan membawa pulang Nagato dengan selamat. Setelah sampai di sebuah gudang yang tak terpakai, mereka yakin setelah melihat lambang kelompok mereka, jika markas Kill berada di dalam gudang ini. Sebagai permulaan, Sugishita mencoba untuk membuka pintu dengan paksa. Karena kesabaran Sugishita setipis tisu, dia langsung ngamuk dan menendang pintunya sampai rantainya hancur. Semua anak Furin langsung masuk ke gudang itu, dan disambut oleh ketua kelompok Kill yang sudah lama menunggunya. Kelompok yang bisa dikatakan berandalan pecundang yang beraninya cuma bermain keroyokan sambil membawa senjata untuk menghabisi para lawannya. Si ketua mengangkat Nagato yang sudah tak berdaya, dan melambaikan tangan untuk memprovokasi Anzai. Untungnya langsung dihentikan oleh Sakura. Sakura yang awalnya meminta untuk melepaskan Nagato secara baik-baik, malah mendapat penghinaan dari ketua Kill, yang membuatnya semakin terpacu untuk menghajarnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan pada Nagato. Tak lama anggota Kill berdatangan dari luar sambil membawa pentungan hansip untuk mengeroyok anak Furin yang sudah kalah jumlah. Anak Furin cukup kaget melihat musuhnya yang sudah mengelilingi mereka sambil membawa senjata di tangannya. Tapi itu tak masalah jika mereka harus baku hantam dengan tangan kosong sambil menghadapi 3 ekor musuh yang membawa senjata. Ketua dari mereka semakin bersemangat melihat pertarungan yang menegangkan antar geng sekolah, dan menyuruh anak buahnya untuk langsung menghajar mereka tanpa ampun. Kedua kelompok langsung baku hantam di dalam gedung kosong ini dengan brutal. Anak Bofurin langsung menghajar sambil melindungi rekannya, agar tak kena getok pentungan satpam. Awalnya anak Furin sama sekali tak merasakan kesulitan melawan anak buah mereka yang baru magang. 5 pentolan kelas 1 dari Bofurin dengan mudah menghabisi lawannya yang memang cuma sekedar kroco kelas 3. Setelah menghabisi beberapa dari mereka, Sakura menyuruh si Anzai untuk naik ke atas dan membawa Nagumo dari gudang. Tapi ketuanya sudah bersiap untuk menghajarnya begitu si Anzai berani untuk mendekatinya. Para anggota terkuat yang menjadi pentolan mereka mulai turun untuk menghadapi 5 anggota Furin yang cukup merepotkan para kroconya, meskipun gak ada yang berbeda sama sekali selain congor julidnya yang terlihat sangat sombong. Kelima orang terkuat dari kelas 1 merasa tak kerepotan dengan pemain yang baru masuk. Tapi anggota Furin yang lainnya mulai kelelahan setelah baku hantam yang cukup lama dengan musuh yang tak ada habisnya, hingga satu dari mereka terkena tumbukan keras di kepalanya. Sakura yang mau menolongnya malah dihadang oleh pemain baru yang banyak ngomong ini, sehingga membuat Sakura semakin emosi dibuatnya. Satu anggota Kill berhasil membuat kepala Sakura benjol dan mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Ketua Kill mulai merasa menang setelah anggotanya berhasil membuat anak Furin babak belur mulai sesumbar, jika ini adalah pembantaian besar yang bisa mereka rayakan.
Nire yang dari tadi cuma jadi beban tim, dan bersembunyi di belakang Sou mulai kesal pada dirinya sendiri, yang tak bisa berbuat banyak pada saat teman-temannya mulai bertumbangan. Dia coba lari ke tengah kerumunan orang-orang yang sedang adu tumbuk, dan menangkap satu musuhnya yang sedang menghajar anak Furin. Dan tentunya si Nire ini langsung ditumbuk sampai habis tak berdaya oleh kelompok Kill. Dan tak lama 3 orang bantuan datang dari kelas 2 Furin, yang membuat para hadirin semua melongo menyaksikan kebrutalan dari Kaji dan 2 orang temannya. Anggota Kill mulai ketakutan pada saat melihat Kaji yang terkenal buas, dan tak akan melepaskan musuhnya begitu saja, sampai dia benar-benar babak belur. Tapi ketuanya malah sesumbar, jika ini semua tak ada hubungannya dengan anak Bofurin yang sudah dikenal sebagai pelindung kota. Mereka hanya punya urusan dengan si Nagato dan satu temannya yang sudah nyuksruk di bawah tangga. Si Kaji langsung ngasih paham, jika mereka memang bertugas melindungi kota termasuk warga dan teman-temannya ketika mereka berada dalam masalah. Anak buah Kill yang sudah ketakutan malah dipaksa melawan 3 orang ini, dengan mengancamnya akan membuatnya babak belur, seperti apa yang sudah dialami Nagato. Enomoto dan Kusumi akan menangani para keroco yang ada di bawah sedangkan si Kaji berambisi untuk menumbuk muka ketuanya, sampai jadi lemper untuk membalaskan dendam anak-anak yang sudah terluka oleh mereka. Tapi si Sakura malah nyongor gak jelas biarpun mukanya udah berdarah tetapi dialah yang akan menghabisi ketuanya seorang diri. Seolah tak pernah belajar dari kesalahan. Sakura hanya mementingkan egonya sendiri untuk melawan ketuanya padahal dia sendiri tak bisa melindungi teman-temannya yang saat ini sudah dijadikan samsak oleh musuhnya. Kali ini biarkan anak kelas 2 yang menanganinya untuk bisa membalaskan kesakitan semua temannya. Sakura memesan 10 kali tumbukan tepat di mukanya kepada Kaji yang sudah bersiap untuk menghadapi ketua Kill seorang diri. Sekarang Sakura mulai fokus untuk menumbuk si pirang yang sudah berani merendahkannya.